Anakku hilang terbawa banjir bandang. Hujan turun tanpa henti sejak berhari-hari lalu. Di dalam sebuah rumah kayu sederhana, hanya ada seorang ibu dan anaknya. Sang anak berdiri di dekat jendela, menatap rintik hujan yang jatuh deras seolah tak pernah lelah membasahi bumi. Sementara itu, sang ibu duduk di sisi lain, tekun menjahit pakaian dengan cahaya lampu seadanya. Sesekali melirik anaknya dan tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana di tengah suara hujan yang terus menderu. Tiba-tiba, suasana berubah. Air mulai merembes masuk ke dalam rumah. Awalnya hanya tetesan-tetesan kecil di sela-sela lantai. Namun, tiba-tiba dalam hitungan menit, air menyembur keluar dari dinding-dinding kayu. Sang ibu terkejut, segera berdiri dan menarik anaknya mendekat. Kepanikan melanda. Air naik begitu cepat, seolah rumah itu diserang dari segala arah oleh air. Belum sempat mereka menyelamatkan apapun, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Dan dalam sekejap, banjir bandang menerjang dengan kekuatan luar biasa. Rumah kayu itu pun hancur seketika. Ibu dan anak terpental oleh arus yang sangat deras. Tubuh mereka terombang-ambing, lalu tenggelam. Pegangan mereka pun lepas. Mereka terpisah, diseret arus banjir yang kejam dari arah yang berbeda. Sang ibu pun terbawa arus yang deras, hampir kehabisan tenaga dia. Di tengah kepanikannya dan rasa takut yang luar biasa, tangannya meraih sesuatu yang keras. Ternyata itu adalah atap rumah yang sudah tenggelam setengah oleh banjir. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil berpegangan erat dan berhasil naik di atas rumah tersebut. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Dia pun berdiri, dan matanya terbelalak, menatap pemandangan di hadapannya. Sungguh sangat mengerikan. Semua rumah di kampung itu telah terendam banjir hingga sebatas atap. Tak ada lagi jalan, tak ada lagi daratan, hanya lautan air coklat yang mengalir deras. Seketika itu juga, sang ibu langsung teringat anaknya. Jantungnya terasa diremas ketakutan. Dengan suara parau dan penuh keputusasaan, ia berteriak, memanggil nama anaknya berkali-kali. Dan di antara derasnya arus, matanya menangkap sesosok kecil yang tersangkut di batang pohon yang hampir tenggelam. Yap, itu anaknya, masih hidup, tapi terjebak dan ketakutan. Tanpa berpikir panjang, sang ibu langsung meraih sebatang kayu yang tersangkut di dekat atap rumah tersebut. Dia pun mengarahkan kayu tersebut kepada anaknya. Dengan tangan gemetar, ia pun mengulurkan kayu itu sejauh mungkin. Sang anak pun berusaha meraih kayu tersebut, dan akhirnya berhasil memegang kayu itu. Harapan sempat muncul di hati sang ibu, namun tiba-tiba kayu itu pun patah. Dalam sekejap, anak itu pun kembali terseret arus deras dan menghilang dari jangkauannya. Seketika sang ibu pun langsung nekat terjun ke air. Dia terus menyelam mencari anaknya. Namun arus terlalu kuat, tubuhnya kembali terseret, napasnya hampir habis dan pandangannya mulai gelap. Ia merasa dirinya akan tenggelam dan pasrah di tengah amukan banjir. Tiba-tiba ada 3 orang laki-laki muncul di atap rumah lain. Mereka mengulurkan tangan dan akhirnya berhasil menangkap tangan sang ibu tepat sebelum ia tenggelam. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya menarik sang ibu ke atas rumah, dan akhirnya dia pun berhasil diselamatkan. Meski selamat, sang ibu langsung menangis histeris. Dengan suara pecah, ia berteriak, "Anakku, anakku terbawa arus." Namun, di tengah tangisnya, terdengar seseorang memanggil namanya. Dan betapa terkejutnya, ternyata ada seseorang di seberang rumah tersebut tengah menggendong anaknya. Ternyata anak itu berhasil diselamatkan oleh seseorang yang terlebih dahulu berada di sana.
Dengan bantuan orang-orang tersebut, sang ibu pun langsung menyeberangi genangan banjir tersebut menuju atap rumah sebelah. Begitu bertemu dengan sang anak, ibu itu pun langsung memeluk anaknya. Mereka berpelukan erat. Tangis pun pecah di antara mereka. Bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Akhirnya, mereka pun berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya banjir pun mulai surut. Kampung itu berubah menjadi puing-puing. Rumah-rumah hancur, mobil-mobil rusak, ternak-ternak mati berserakan. Pemandangan yang begitu mengerikan. Semua ini bukan semata-mata bencana alam, melainkan akibat keserakahan manusia yang menebang pohon di hutan tanpa peduli. Hingga akhirnya, penopang air pun membuat banjir bandang tak terelakkan, meninggalkan luka yang mendalam bagi mereka yang selamat. Selesai. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka dengan cerita semacam ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.